Said Kodra. Baik, untuk absensinya ada semua? Ada, Ibu. Ya, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Sedekah, Bu. Sedekah. Nikah, Bu. Nikah. Kita kan dari SMP. Bagaimana sudah tahu Sedekah dan tujuannya nikah. nikahnya? Sudah, Bu. Iya, Pak. Saatnya kita mengajar secara langsung. Sabar ya, Nak. Baik. Pada pembelajaran kita hari ini, kita itu belajar mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, khususnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada pembelajaran nanti kita belajar secara berkelompok, di mana setiap kelompok itu memiliki 4 anggota. Nah, di mana setiap anggota itu memiliki tugas atau peran yang berbeda-beda. Iya, Bu. Nah, Ibu jelaskan dulu ya perannya. Nah, peran yang pertama yaitu pertanyaan, yaitu tugasnya membuat pertanyaan dari materi kita pada hari ini. Nah, yang kedua itu klarifikasi. Nah, klarifikasi ini tugasnya membuat jawaban dari pertanyaan yang dibuat tadi. Yang ketiga itu perannya merangkum. Merangkum ini meringkas atau meresum materi kita pada hari ini. Nah, yang keempat itu tugasnya keempat itu memprediksi. Nah, prediksi ini tugasnya menyediakan kemungkinan jawaban lain dari pertanyaan yang dibuat tadi, atau bisa berupa kendala yang ditemui dalam diskusi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu agar anak-anak ibu bisa memahami bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, khususnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang ibu bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Nah, baik, dari Ahmad sampai Yahya itu kelompok 1. Baik, sekarang ibu akan kirim materinya kita di grup. Nah, silakan dibaca, diskusikan. Ibu berikan waktunya selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Tidak, sudah Strategi selesai. dalam Siapa yang menjawab? dari pertanyaan. Jawab ya. Jawabannya. Tanya di pertanyaan. Kalau menjawab langsung. Tidak pernah. Berapa aja sih? Muhammad Baik, sudah selesai. Sudah. Belum. Jawaban sudah sih. Nah, jadi kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? 1, Bu. Baik, silakan. Pertanyaan kalian itu kena lempar ke kelompok. Kami harus udah klarifikasinya, Bu. Misalnya Iya, terima kasih. Misalnya jawabnya sudah benar, tapi misalnya ada penambahan atau mana gitu. Kita bertanya kepada Putrani. Langsung saja. Kalian nama kelompoknya ada, Bu. Kelompok di sana. Pertanyaannya untuk kelompok 2. Siapa saja orang-orang pertama yang memeluk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi? Oke, siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Orang yang masuk Islam atau dikenal as-sadiqun dan awwalun, Ya. itu kalau dari kalangan perempuan tentunya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian kalau dari kalangan anak-anak atau remaja di kala itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan hamba sahaya itu Zaid bin Harithah. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa
Yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, sampai. Oke, jawaban dari kelompok 2 sudah benar. Baiknya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sudah benar, kalau salah kita review. Bagus sekali jawabannya. Of course, baby. Tes ini bisa nanya jawaban dari Roy. Jadi dari pertanyaan siapa saja orang pertama yang memeluk Islam pada darah sembunyi? Jawabannya itu adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga sahabat-sahabat lainnya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yo, bahasa. Saya, ini kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada 5 orang ya yang belum masuk Islam. Jika ini kan orang terdekat saja, menurut saya karena banyak kan masyarakat PK itu tidak terima dakwah Nabi. Kalau misalnya dia terima, mungkin banyak nih yang cepat ya, yang orang pertama yang baru masuk Islam. Oke, sekian. Tapi kita upload kepada kelompok 1. Silakan kembali. Bu, izin tuh ya. Turun, Bu. Jadi nama-nama ya. Dari hasil diskusi anak-anak ibu itu sudah bagus sekali. Sedikit ibu tambahkan. Dan di sini kita belajar pada pembelajaran ini kita itu bisa belajar bahwa dalam menyampaikan kebaikan itu juga memerlukan strategi yang bijaksana yang sesuai dengan kondisi dan apa? Kondisi dan keadaan. Sampai sini sudah